tapi prinsip utama yang kita pegang itu bukan aspek penilaiannya, tapi benar nggak yang kita siapkan, kita berikan itu memang sudah memadai atau cukup. Artinya, ya kalau definisi pelayanan prima ya, definisi prima itu seperti apa? Apakah sudah memenuhi apa yang diharapkan masyarakat apa tidak gitu. Hai Sobat SDM, jumpa lagi bersama kami Bos Talk, Biro Organisasi dan SDM Talking. Nah, di edisi kali ini nih, edisi bukan ASN biasa, yang kita ngambil tema pelayanan prima, bukan sekedar mimpi. Kayak lagu ya. Oke, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau sangat, gimana ya, bisa menciptakan unit menjadi unit yang memiliki pelayanan prima. Ini bukan kata saya loh, ini adalah kata Menpad. Oke, tanpa membuang kesempatan dan membuang waktu, kita hadirkan Bapak Ade Haryanto. Selamat datang Pak Ade. Gimana Pak Ade, sehat? Alhamdulillah segar. Saya seneng nih kalau ngeliat Pak Ade tuh senyum terus. Jadi tenang hati saya. Ciri khas orang Sunda biasanya. Oh gitu ya. Waduh, senyum terus Pak. Wah, makanya banyak rezeki Pak biasanya kalau senyum ya. Amin. Oke, gimana Pak Ade nih? Pak Ade kan dari Bandung nih. Kira-kira tadi gimana perjalanan ke sini Pak? Lancar nggak Pak? Alhamdulillah lancar. Naik kereta Pak? Tepat waktu. Wah, on time luar biasa. Itu di Indonesia biasa agak sulit tuh Pak, namanya konteks tepat waktu. Pas sekali tadi Pas jam 8. sekali. Oke, siap. Nah, gini nih Pak, nih ada hal yang menggelitik saya nih Pak, terkait kemarin kalau nggak salah saya baca tuh di Kepmenpalnya 489 tentang hasil evaluasi pelayanan publik di kementerian dan lembaga. Nah, salah satu dari tempat kita nih Pak Kementerian Perdagangan, atau lebih tepatnya di tempat Pak Ade, selaku Kepala Balai UTTP, Balai Alat Ukur, Timbang, Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapannya. Waduh, panjang banget ya Pak. Panjang. Oke. Nah, itu meraih predikat A pelayanan prima ya Pak, untuk di UTTP-nya sendiri. Mungkin sebelum itu Pak, Bapak bisa cerita nggak Pak, UTTP itu ngapain sih Pak? Siap, terima kasih. Siap. Saya panggil Mas Surya. Ya, Suryo. Mas Suryo saja Mas Pak. Suryo, baik, terima kasih. Sebelum ke sana saya sampaikan dulu terima kasih atas undangannya. Siap. Saya kenalkan diri dulu ya. Ya, Pak. Saya Ade Haryanto, Kepala Balai Pengujian UTTP, di mana Balai Pengujian UTTP itu merupakan satuan kerja atau unit kerja di bawah Direktorat Metrologi, yaitu Eselon 3 ya. Eselon 3 Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Kebetulan meskipun di bawah Kemendag tapi posisinya di Bandung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dekat rumah ya Pak. Dekat rumah. Alhamdulillah. Gitu. Nah, Balai UTTP sendiri merupakan balai yang memiliki tugas melakukan pengujian. Tadi disampaikan bahwa UTTP itu singkatan, Pak. U-nya adalah ukur, T-nya takar, T-nya berikutnya adalah timbang, kemudian P-nya adalah perlengkapannya. Jadi apapun yang nempel di UTT itu disebutnya P, itu perlengkapannya. Perlengkapan. Ya. Tapi kalau dia sendirian, itu perlengkapan itu menjadi bukan kewajiban kita. Tapi begitu nempel di UTT itu menjadi kewajiban juga untuk dilakukan pengujian itu. Oh, jadi ketika ada perlengkapan yang satu set atau menempel dengan alat timbang ukur tadi itu menjadi kewajiban. Betul. Nah, kembali lagi bahwa Balai UTTP tadi punya tugas yaitu melakukan pengujian terhadap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan yang satu set tadi. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperoleh persetujuan tipe. Jadi kita menyebutnya alat ukur yang digunakan untuk transaksi perdagangan itu sebelum masuk ke pasar Indonesia atau diproduksi di Indonesia dan dijual ke masyarakat itu harus lulus persetujuan tipe dulu. Nah, kita sebagai balai teknis melakukan tugas untuk memberikan ujian terhadap alat itu. Jadi alat itu sebelum bisa beredar harus dapat persetujuan melalui skema pengujian tersebut. Itu tugas yang pertama. Nah, setelah dapat persetujuan baru boleh dijual.
di Indonesia alat-alat tersebut, Alat. khususnya alat yang terkait dengan transaksi perdagangan. Oke. Itu. Kalau alat ukurnya itu digunakan di sektor hulu migas, yaitu eksploitasi dan eksplorasi minyak dan gas bumi, itu kewajiban Balai UTTP juga untuk melakukan tera dan tera ulangnya. Jadi tera dan tera ulang itu adalah kegiatan pengujian yang intervalnya sudah tertentu, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, tergantung pada alatnya, untuk memastikan apa? Untuk memastikan bahwa akurasinya itu masih terpenuhi. Jadi setiap alat itu punya batasan akurasi. Jadi kalau misalkan alat itu misalkan PGN atau Pertamina mau menjual minyak atau gas ke perusahaan swasta lain atau ke luar negeri, alat ukur yang digunakan untuk transaksi itu akurasinya harus terpenuhi. Misalkan plus minus 0,5%. Artinya kalau jual 10 liter ya dia harus berada di rentang 10 liter dikurangi 0,5 atau plus 0,5, itu yang Oke. diizinkan seperti itu. Jadi terstandar ya Pak, Harus semua se-Indonesia sama. Betul. Oke. Nah, begitu alat ukurnya itu tidak ada di sektor hulu migas atau di pembangkitan energi seperti PLN, maka alat ukur itu harus tera-tera ulangnya itu dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota. Nah, yang disebut dengan unit metrologi legal di tiap kabupaten kota. Kebetulan ada 509 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Seperti Wow. itu. Itu semua menginduk ke Regulasinya dari Direktorat Meteorologi. Wah. Seperti itu. Jadi tugas utamanya 2 tadi, yaitu melakukan pengujian dalam rangka penerbitan persetujuan tipe, kemudian yang kedua melakukan tera dan tera ulang pada interval yang sudah ditetapkan terhadap alat ukur yang UTTP tadi yang digunakan di sektor hulu migas dan pembangkitan energi listrik. Oke. Sisanya seperti timbangan pasar yang ada di SPBU, meteran KWH, meter air yang ada di rumah tangga, itu kewajibannya ada di pemerintah kabupaten kota. Seperti Oke. itu. Jadi nih kalau di Direktorat Meteorologi dan di Balai UTTP itu mengukur standar atau alat yang digunakan Betul. daerah atau dinas ya, UML tadi Pak ya. Betul. UML. Jadi standarnya ya di situ. Nah, tapi kalau yang ke konsumen langsung, misalnya nih ke pedagang telur, itu kewajiban dari dinas atau UML itu. Betul. Oke. Tapi yang terbesarnya sebenarnya memastikan bahwa alat yang akan digunakan dijual di masyarakat itu alatnya ya, bukan komoditinya. Ya, alatnya. Jadi alatnya itu harus lolos dulu di uji tipe Di uji di kita. Seperti SPBU itu kan punya namanya pompa ukur BBM tuh, yang mesin-mesin itu. Oh ya. Nah, itu sebelum dipasang di sana, kita harus pastikan itu harus lolos pengujian tipe Pengujian. dulu. Itu Oke. kewajiban kita. Begitu udah lolos, dapat sertifikat ujinya, kemudian dapat persetujuan tipe, baru silakan dipasang di lokasi SPBU itu. Nanti tiap tahun pemerintah kabupaten kota yang memastikan akurasinya. Akurasinya. Oh, gitu. Siap. Jadi kita fokus di alat, bukan di komoditi. Ya, alatnya ya. Alatnya. Jadi memang standarnya. Jadi yang kita beli seliter dapat seliter. Betul. Itu akurasinya harus terjaga. Betul. Meskipun ada toleransi misalkan plus 0,5% atau minus 0,5%. Iya. Karena alat ukur itu tidak mungkin sampai zero error. Error ya. Harus selalu ada gitu. Adalah plus minusnya, tapi di Di interval batas, cost 5,5 ya, 0,5%. Ya, memang kalau meteorologi dan balai dan pengujian ini saya sih agak-agak serem Pak, karena kalau orang muslim di Al-Qur'an ada Pak. Betul. Kita tidak boleh membohongi timbangan Pak. Iya. Dosa. Jadi tanggung jawab kita dunia dan akhirat. Iya, itu dia. Mungkin nih Bapak dan tim kalau memang bekerja dengan baik, insya Allah pahalanya banyak ini Pak. Amin, insya Allah. Ini tidak hanya mengawal peraturan di dunia, tapi juga di Al-Quran juga. Ada pertanggung jawabannya nanti di akhirat. Betul, itu dia. Seperti itu. Kalau benar pahalanya banyak, jangan sampai salah. Nih salah bisa bahaya juga nih. Betul. Tidak boleh merugikan orang lain. Betul. Cakep lah Bapak. Nah, izin nih Pak, kita lanjut nih Pak. Bisa diceritakan nggak Pak nih sejarah nih ketika, kalau saya nggak salah, koreksi ya Pak kalau saya salah. Kalau nggak salah kan dari 2023 itu UTTP itu sudah dimasukkan ke dalam penilaian ya kalau nggak salah. Cuma waktu itu apa jasanya ya kalau nggak salah di jasa, dan yang di 2024 itu di core bisnisnya. Betul. Kira-kira bisa diceritakan nggak Pak awal dulu, kalau nggak salah Bapak kan juga menjabat di 2023 ya Pak 2023. sebagai kepala balai. Betul. Walaupun sejarah panjang Bapak di situ juga gitu. Jadi merintis dari awal Bapak di situ. Jadi betul. udah tahu nih balai UTTP seperti apa. Nah,
ketika tercetus, oke, kita sebagai Balai UTTP akan ikut ke dalam penilaian Menpan. Itu gimana Pak ceritanya Pak? Sebenarnya sih bukan akan ikut. Mhm. Begitu kita diundang untuk ikut ya kita ikut. Ikut. Wah. Tapi sebenarnya hal itu bukan sesuatu yang kita siapkan secara spesifik, oh mengikuti itu gitu. Mhm. Tapi hal itu kita sadari sebenarnya sejak 2018 saya ke Balai UTTP, waktu itu masih di Kasubag TU ya. Mhm. Kasubag TU bahwa eh, definisi layanan publik itu harus seperti apa. Nah, itu terus kita rasakan gitu. Sebenarnya apa sih yang diharapkan oleh masyarakat yang diberikan oleh pemerintah itu. Mhm. Nah, kita melihat dari sisi kapabilitas, kemudian fasilitas layanan publik. Karena waktu itu di Kasubag TU ya tentunya harus melihat, mengidentifikasi mana yang harus diimprove, harus ditingkatkan perlahan dari 2018, 2019, 20, 21 di Kasubag TU atau di keTU-an dengan teman-teman tentunya kita melihat bahwa layanan publik harus meningkat dan seterusnya, sehingga itu prosesnya panjang sebenarnya. Jadi melihat dari kesiapan fasilitas, infrastruktur, ruang layanan tidak seperti kantor kelurahan yang ada di desa. Nah, ini yang harus kita perbaiki gitu. Nah, itu bertahap sampai labnya akhirnya 2023 ya diminta selalu diminta untuk ikut semacam penilaian seperti itu ya. Oke, itu kan sebagai bentuk formal pengakuan baik itu dari masyarakat maupun dari Menpan ya seperti itu. Oke. Karena tapi prinsip utama yang kita pegang itu bukan aspek penilaiannya, tapi benar nggak yang kita siapkan, kita berikan itu memang sudah memadai atau cukup. Artinya ya kalau definisi pelayanan prima ya definisi prima itu seperti apa? Apakah sudah memenuhi apa yang diharapkan masyarakat apa tidak gitu. Jadi kita lebih baik mempersiapkan dulu, kemudian ada konsep penilaian itu sebagai bagian dari formalitas ketimbang ada penilaian kita buru-buru harus nyiapin ini itu gitu. Jadi kita balik. Kalau kita belum siap ya sebenarnya kita ya pasti nilainya juga akan seperti itu gitu loh. Nah, itu yang selalu kita tekankan baik dari saya maupun dengan tim di sini, tim dan teman-teman. Yang paling penting itu kita menyiapkan itu ya memang karena harus seperti itu layanannya. Jadi ketika ada penilaian apapun ya kita sampaikan lah inilah yang kita lakukan itu seperti itu. Jadi perjalanannya cukup panjang dan definisinya lebih ke kita menyiapkan dan memberikan dulu. Adapun penilaian itu bagian dari formalitas untuk pengakuannya seperti itu, dan alhamdulillah begitu 2024 ya khususnya yang tahun kemarin ya alhamdulillah setidaknya ada pengakuan, dan itu juga tentunya bismillah juga karena kita punya PR mempertahankan dan meningkatkan seperti itu. Gitu, Keren Pak, keren. Nah, Sobat SDM nih yang jadi catatan nih. Jadi jangan begitu mau ada penilaian langsung gerbek-gerbuk ya Pak. Betul. Tapi contoh lah Bapak Ade ini dari awal sudah men-state apa sih pelayanan kita harus seperti apa, masyarakat butuh apa sih yang dari kita. Dan itu dirintis dari awal dan memang sudah lama. Jadi penilaian itu hanya semacam legalitas pengakuannya Pak ya, secara formal. Tapi secara tidak formal dari hasil survei pun juga tinggi Pak. Kemarin coba saya lihat kok poinnya 4 dan 5 gitu. Alhamdulillah. Kayaknya nggak ada satu pun yang dapat nilai 3 loh. Makanya wow, amazing banget ini. Dan kalau nggak salah nih Pak, nilainya juga paling tinggi selama dari 2022 sampai sekarang di balai kita, di pelayanan publik kita, nilainya paling tinggi. Kalau nggak salah 4,59. Alhamdulillah. Luar biasa Pak. Selamat Pak. Terima kasih. Ini kepala balai yang seperti ini nih, yang memang kita butuhkan nih. Yang bisa meng-approach tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga timnya juga. Dan melihat apa sih yang dibutuhin sama masyarakat. Karena memang kalau bahasa Jawa niat tingsun atau niat dalam hati kita melayani masyarakat gitu. Betul. Dan satu, tidak merugikan orang lain Pak. Betul. Mantap lah Pak. Nah selama ini nih Pak, tantangannya apa sih Pak? Sampai ya walaupun tadi Bapak bilang memang dari awal sudah dirintis segala macam, berjalan pelan tapi pasti, dan pasti kan ada obstacle atau tantangan. Kira-kira apa tuh Pak? Ya intinya sih definisi kepuasan itu kan dinamis ya. Artinya masyarakat juga dinamis, apa yang mereka harapkan terhadap pelayanan pemerintah juga kan akan terus meningkat. Yang belum tentu yang kita rasa cukup itu bagi masyarakat belum cukup. Nah, itu sebenarnya tantangan utamanya. Jadi kita harus betul-betul bisa adaptif terhadap tuntutan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu. Berarti hal yang paling utama itu kita harus selalu mengidentifikasi sebenarnya customer needs-nya itu seperti apa. Kemudian setelah identifikasi bagaimana kita
adaptasi terhadap kebutuhan itu. Tentunya di sana tantangannya adalah bagaimana kita mengimprove, baik itu dari sisi facility, kemudian dari sisi hal yang paling utama itu sebenarnya SLA, Service Level Agreement, kemudian mengimprove SDM-nya juga dengan berbagai macam kendala dari dinamika anggaran, kemudian berbagai macam sumber daya yang masuk ke dalam institusi, itu yang harus kita bisa capture dan harus kita petakan itu. Karena layanan yang baik tentunya ketika kita bisa memenuhi setiap perubahan tuntutan yang dari pemohon seperti itu. Itu tantangannya ya, kita harus selalu jeli dan bisa mengcapture apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat itu. Karena tahun ini cukup belum tentu tahun depan cukup. Ketika SLA 30 hari tahun ini cukup, mungkin tahun depan mintanya 20 hari. Itu yang harus kita ikuti terus. Itu menjadi sesuatu yang harus kita selalu pantau, kemudian selalu kita perbaiki di sasaran mutu kita seperti itu. Oke. Luar biasa memang. Ya susah ya kalau orang sudah peduli gitu, ya udah gitu. Jadi mau nggak mau selalu melihat kebutuhan masyarakat seperti apa, dan ya tidak hanya itu aja ya Pak. Tadi Bapak sampaikan juga bahwa memang kebutuhan masyarakat kan selalu berubah-ubah ya Pak. Jadi makin ke sini ya manusiawi pasti pengen lebih nyaman lah. Betul. Itu kita tidak bisa pungkiri ya Pak sebagai manusia. Oke. Selain itu ada nggak Pak? Tadi kan Bapak udah mengidentifikasi nih memang kalau anggaran ya pasti semua orang bilang anggaran pasti klasik lah itu, klasik. Iya. Nah, kalau terkait misalnya tadi nih untuk masalah SDM. Nah, apa sih improve yang telah Bapak lakukan gitu untuk meng-approach nih teman-teman tim nih? Betul. Jadi kalau concern masyarakat itu kan waktu ya. Kemudian yang kedua, tetap meskipun waktu, quality juga harus terjaga. Nah, quality itu diciptakan oleh siapa? Personil yang capable tentunya. Nah, bagaimana dengan latar belakang personil yang masuk ke institusi kita itu yang sangat beragam, itu bisa memberikan pelayanan dengan qualified. Nah, artinya apa di sana? Harus punya keseragaman dalam memahami atau tidak ada perbedaan persepsi dalam memahami prosedur kerja yang sudah kita tetapkan itu. Itu kuncinya. Karena quality tidak akan tercipta ketika ada prosedur kerja diinterpretasikan berbeda oleh personil yang beragam tersebut. Langkahnya seperti apa? Kita coba berkreasi melalui media-media yang sesuai. Kita membuat namanya Dr. Simple di sana. Apa tuh Pak, Dr. Simple? Dr. Simple itu semacam sistem knowledge based system yang kita create. Yang pertama adalah menyeragamkan persepsi bahwa setiap orang atau setiap personil yang melakukan pengujian harus mengacu ke acuan yang sama. Baik itu dari sisi prosedur, kemudian formulir pengisian hasil pengujiannya, kemudian metode evaluasi hasil pengujiannya, itu harus seragam. Kenapa? Karena kalau beda-beda nanti si ini menyatakan lulus, begitu dipakai prosedur ini persepsinya beda, batal. Nah, itu kan merugikan masyarakat. Jadi yang pertama disamakan dulu persepsinya melalui acuan yang sama. Karena dengan acuan yang sama tentunya oke, kita tidak akan menghasilkan hasil yang beragam lah ya, yang gitu. Nah, bagaimana pemantauannya bahwa itu dilakukan gitu. Nah, kita di dalam Dr. Simple juga di knowledge based system itu kita melakukan sistem coaching. Jadi kita memilih personil-personil yang levelnya di kita kan ada level pertama, muda, madya, dan disiapkan juga wadah untuk yang utama. Kita pilih yang betul-betul experience, yang levelnya sudah madya menjadi ketua tim coachingnya. Nah, tim itu disesuaikan dengan alat ukur yang akan kita uji. Jadi misalkan ada ketua tim coaching untuk alat ukur flow meter untuk BBM, kemudian coaching flow meter gas dan seterusnya. Tugasnya apa? Memastikan bahwa prosedur yang kita tetapkan, cerapan formulir pengujian ditetapkan, kemudian metode perhitungannya tepat, dia yang akan memantau dan menjadi tempat untuk sharing. Itu untuk memastikan itu. Jadi tim coaching ini nanti sudah berjalan, itu memastikan bahwa prosedur itu diterapkan, dipahami, persepsinya sama oleh semua personil. Itu yang kedua. Langkahnya yang kedua. Kemudian yang ketiga yang paling penting juga adalah kita menyiapkan di aplikasi itu adalah form untuk feedback pengujian. Jadi misalkan saya hari ini menguji alat ukur A, apa kendala yang dihadapi baik itu secara teknis maupun non teknis. Itu di record ke dalam sistem itu, nanti record akan mempelajari jangan sampai kejadian yang sama terulang untuk penguji-penguji yang lainnya. Itu terus
dijadikan big data, kemudian dianalyze, kemudian menghasilkan decision, oh kalau kejadiannya seperti ini, solusinya ada seperti ini. Atau kalau ada kejanggalan anomali dalam pengujian ini adalah langkah-langkah yang harus ditempuh atau dilakukan, gitu, seperti itu. Jadi evaluasi itu menjadi kunci. Jangan sampai kita menetapkan prosedur tapi tidak pernah direview, dievaluasi, sehingga kita ada miss, ini jangan-jangan alat ini batal bukan karena alatnya yang jelek, tapi karena orang itu salah menetapkan langkah, itu seperti itu. Jadi 3 tahap itu, penyamaan terhadap Persepsi. acuan, yaitu acuannya harus sama, kemudian pemantauan terhadap penerapan acuan tersebut, kemudian yang ketiga evaluasi dan apa solve-nya, solusinya untuk itu. Jadi siklusnya akan terus berjalan dan tentunya harapannya hasil produk pengujian kita itu betul-betul qualified. Artinya memang tidak merugikan masyarakat dan kita itu sebagai hakim dari alat ukur tidak menghakimi yang salah, gitu. Aduh, luar Gitu. biasa. Tapi saya menarik nih Pak, terkait dokter simpel tadi. Itu kalau bisa digambarkan sedikit, apakah itu ada sistem, sistem itu berarti perangkat elektronik atau AI atau apa? Terus kalau ketika menganalisis tadi hasil feedback pengujian kan, apakah itu memang ada operator khusus atau analisator khusus yang bekerja di situ atau seperti apa tuh Pak? Kira-kira? Jadi Dokter Simple ini memanfaatkan fitur gratis yang diberikan oleh MediaWiki. Oh, wiki. MediaWiki karena itu free dan memang seperti Wikipedia lah ya. Jadi interface-nya adalah di MediaWiki, kemudian kontennya yang kita susun algoritmanya. Untuk tahapan awal memang perlu intervensi dari kita ya. Ya. Karena kan harus pengumpulan data dari feedback dari penguji di lapangan maupun penguji di balai UTTP-nya sendiri di dalam kantor ya. Seperti itu. Kemudian kita susun algoritma yang pas sehingga bisa ada decision maker berbasiskan sistem itu. Meskipun itu masih running dalam proses pengembangan, tapi masih ada intervensi, tapi cukup efektif untuk menekan kesalahan-kesalahan yang pernah misalkan temui oleh atau kesulitan-kesulitan yang pernah ditemui oleh satu penguji misalkan. Jadi yang lain itu tidak perlu lagi mengulangi lagi. Oh, oke, sudah tahu kalau yang ini cara yang seperti. Nah, itu sedang kita sempurnakan. Konsepnya meniru konsep AI juga tentunya, memanfaatkan fitur itu sehingga nanti ke depannya setiap ada sesuatu yang berkaitan dengan keyword itu akan muncul solusi-solusi seperti itu. Jadi Wow, kombinasi seperti itu. keren ya Sobat SDM. Pak, kalau saya nilai bukan 4,59 Pak, 5,1 sih Pak. Ini mungkin yang saya kurang tahu ya kemarin ketika penilaian, apakah Menpan juga menggali hal ini gitu. Kalau menurut saya udah cukup oke sih gitu. Memanfaatkan yang ada lah. Iya. Dan kita juga mendevelop itu betul-betul memanfaatkan kekuatan personil internal. Jadi tidak melalui developer atau lain. Jadi ada yang backgroundnya IT ya, meskipun dia ada di fungsional, kita nyebutnya penerak ya. Ya dia harus punya kontribusi di bidang ke-IT-annya. Apalagi ini dikombinasi dengan pengalaman teknis lapangan, pengalaman teknis kan jadi lebih masuk. Betul. Beda dengan kalau ke developer kan dia hanya punya framework IT. Iya. Sedangkan teknisnya Nggak ada. tidak ada. Nah, Betul. dengan kombinasi itu akan menghasilkan sistem yang lebih baik karena kuat di teknis, tapi ke IT-nya juga penerapannya akan lebih mudah. Lebih mudah. Seperti itu. Keren Pak. Aduh, ini udah mantep banget dah. Ini kayaknya ini harus mungkin para kepala balai ini ditunggu inovasinya nih kayak Pak Ade ini. Walaupun ya itu tadi kalau obstacle-nya anggaran, beliau bisa memanfaatkan hal-hal yang gratis gitu. Memaksimalkan sumber daya yang ada. Itu tuh Sobat SDM yang jadi garis merah gitu. Nah, next nih Pak. Tantangannya apa nih Pak next ke depan untuk mempertahankan pelayanan prima? Paling tidak mempertahankan, kalau menaikkan wajib ya Pak. Tentunya kalau kita berbicara mempertahankan kan yang sudah kita miliki fungsinya masih ada ya, Ya. fungsinya harus tetap dipertahankan. Ya tentunya sistemnya harus kita jaga. Artinya kita harus terus tantangannya itu adalah kita harus terus mengidentifikasi dan sistem yang kita buat itu bisa mengcapture atau bisa menjadi solusi dari kendala-kendala misalkan nih. Kalau pelayanan harus bagus, baik itu internal maupun yang langsung direct kepada konsumen itu harus tetap terjaga. Untuk internal kan pasti kendalanya adalah layanan internal itu tiba-tiba fasilitas rusak, kemudian peralatan-peralatan harus di-maintenance dengan baik dan seterusnya. Kita terus meng-create sistem itu. Nah, karena tantangannya adalah kalau ada di satker teknis, nah itu ke peralatan.
Oh, Peralatan kita harus selalu terjaga, harus dalam kondisi prima dan lain-lain. Makanya kita membuat inovasi namanya Saving UTTP. Itu yang fungsinya adalah System Availability. SA-nya itu ada System sistem Availability. availability. Sistem ing-nya itu adalah monitoring, kemudian evaluation, kemudian supervising. Mm-mm. Itu dilakukan secara, misalkan yang sederhana, kalau di toilet tidak ada tisu, scan QR code, sudah ada QR code khusus saving UTTP, QR code, kendalanya Pak, tisu habis, tinggal inputkan. Nah, itu nanti ada PIC, memang Kasubag TU yang ada SLA, layanan internal itu harus terpenuhi dalam waktu sekian hari, itu harus sudah ada lagi. Oke. Itu dari hal mulai yang dari bawah sampai dengan ke peralatan, misalkan oh ini khawatir mesinnya rusak, dia sudah bisa memprediksi, itu disebut predictive maintenance. Kita udah plotkan 2 bulan ke depan alat ini yang dipelihara, 3 bulan ke depan ini dan seterusnya. Karena tantangan kita lebih ke peralatan. Iya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua SDM tadi juga sama, SDM yang harus terus istilahnya diimprove, kemudian di coaching terus, kemudian yang paling penting juga adalah feedbacknya itu harus bisa kita antisipasi. Kendala-kendala lapangan, kendala pengujian itu harus bisa kita itu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan masyarakat adalah trust, sebenarnya kepercayaan. Nah, untuk kepercayaan masyarakat itu hal yang paling krusial adalah yang selalu ditekankan adalah fakta integritas kita itu dipertanyakan oleh mereka, kita punya integritas apa tidak gitu. Nah, kita terapkan juga dalam sistem. Jadi karena kita kalau di SIPP kita itu sudah berbasiskan aplikasi ya, namanya Simple, Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Metrologi Legal, Simple, di mana di sana diincludekan fakta integritas. Jadi kalau misalkan Mas Suryo nih mau nguji alat ukur yang ada di lapangan, itu di awal itu sudah masuk ke dalam sistem, saya mau tidak mau harus menandatangani fakta integritas. Itu udah bagian dari sistem. Artinya apa? Ketika di lapangan itu ada pengaduan atau laporan dari masyarakat tentang sesuatu yang merusak integritas, ini menyalahi fakta integritas dianya. Karena saya kan nggak mungkin ngawasin satu-satu, kamu nguji di mana, ini kamu nerima uang tambahan, nggak mungkin. Berarti yang harus dikunci di awal itu ada fakta integritas. Itu menjadi tantangan karena kan dipelototin terus tuh oleh masyarakat, kemudian pungli dan lain-lain, itu kan menjadi sesuatu yang kelihatan enak tapi sebenarnya menakutkan gitu. Betul. Enaknya sekarang tapi belakangnya nih. Betul, Pak. Itu yang menjadi jadi itu yang menjadi PR kita karena menyangkut SDM, kemudian hal-hal seperti itulah yang harus kita jaga lah. Siap. Aduh, ini emang UTTP ini layak sih Pak kalau menurut saya, karena memang sudah bisa mengelaborate antara tadi sumber daya manusianya, terus dengan perkembangan teknologinya, dan mungkin Bapak juga sudah mikir ke depannya mau seperti apa. Bisa ada spill-spill nggak Pak? Kira-kira barang UTTP next mau ngapain nih? Atau ada inovasi apa lagi nih? Sampai tahu bisa dicontek yang lain nih para kepala balai ini. Enggak, sebenarnya kalau dilihat dari tugas ya, kalau dari sisi terlaksana gitu. Cuman kuncinya adalah apakah mau seperti ini terus merasa cukup ataukah ada sesuatu yang harus terus kita improve ya, kuncinya kan itu sebenarnya. Nah, kalau itu ya karena kita sebenarnya satu-satunya institusi yang melakukan pengujian itu, tidak ada tandingannya di Indonesia. Jadi tentunya SDM-nya juga harus terus improve kan, seperti itu. Kemudian teknologi juga harus bisa kita catch up dengan cepat gitu. Karena teknologi alat ukur itu kan berkembang terus. Nah, seperti itu. Makanya upaya-upaya kita ya tentunya kita itu bersaingnya atau sebandingnya dengan lab-lab uji yang ada di negara lain. Seperti Australia itu ada NMI, National Metrology Institute Australia. Kemudian Korea itu ada CRIS, Belanda NMI 13BP dan lain. Nah, itu kita selevelnya dengan mereka. Gitu. Jadi di Indonesia sebenarnya tidak ada saingan. Nah, tentunya ketika kita mendefinisikan selevel, tentunya kapabilitas kita juga harus selevel juga. Baik itu dari sisi teknologi maupun dari sisi SDM, kemudian dari sisi pengakuan juga harus sama. Caranya seperti apa? Ya tentunya dengan tadi disampaikan dinamika anggaran yang itu, ya kita harus menempuh berbagai macam cara. Nah, salah satu caranya yang tahun kemarin kita berusaha ya nyari hibah loh ya. Karena kebetulan yang hibah Korea juga ini memang betul-betul murni hibah, jadi bukan pinjaman ya. Nah, itu bagian dari effort kita juga. Bagaimana itu bisa mengenergize kita sehingga lab uji kita itu bisa sebanding dengan negara lain. Dan alhamdulillah
untuk mendapatkan hibah itu juga tidak gampang gitu. Kita bersaing dengan kalau nggak salah 88 proposal, kita nomor 2 kalau nggak salah itu yang di-accept atau nomor 3 saya Itu se-Indonesia atau se-Indonesia. Indonesia? Betul. Termasuk yang IKN aja di-reject, tidak Oh, diterima oleh Koreanya ya alhamdulillah kita dapat. Tentunya itu menjadi sebuah kesempatan yang baik bagi kita sehingga level dari lab kita bisa naik, levelnya bisa bersebanding lah dengan negara-negara lain yang tentunya itu sesuatu yang menjadi bagi kita peluang yang sangat baik gitu. betul. Sehingga apa yang kita lakukan itu ya memang qualified gitu, menghasilkan produk layanan yang bagus juga. Itu sebagai upaya itu untuk bisa catch up dengan negara-negara lain lah. Oh, Jadi kalau bisa sih ke depannya setelah diuji di negara kita, ketika alat ukur ada produksi dalam negeri diuji di kita, dijual ke negara lain, di negara lain itu tidak perlu diuji lagi. Itu yang kita kenal dengan konsep one stop testing accepted everywhere. one Jadi stop diuji testing, accepted accepted everywhere. Apa yang sudah kita uji bisa diterima di negara lain karena negara maju juga seperti itu, mereka gagah standar kita udah gini, ke Indonesia pinginnya udah nggak diuji lagi. Nah seperti itu. Nah kebalikannya juga kita seperti itu juga. nah itu yang menjadi sebuah peluang tantangan juga bagi kita bagaimana bisa mengimbangi itu. Jadi dari sisi ini kalau kolaborasinya bagus dengan Kementerian Perindustrian dan stakeholder yang lain, tentunya dengan industri dalam negeri ketika kita bisa melakukan pengujian skemanya, kemudian pengakuannya seperti yang ada di negara lain, kita bisa menjadi eksportir alat ukur. Betul, seperti itu sih mimpi besarnya. Keren Pak, ini keren beneran. Memang jujur aja Pak, waktu ya saya juga waktu sering ke Bandung, terus ke BSML, ke teman-teman lain di balai. Saya nggak expect aja ternyata UTTP udah segini ya. Mungkin dari luar terlihat biasa saja. Tapi ternyata ada hal-hal luar biasa di dalamnya, Pak. Nah, Pak, ini closing statement nih, Pak. Pesan Bapak untuk sesama kepala balai, kira-kira biar bisa meng-approach. Mungkin mereka kan saat ini belum termotivasi nih. Nah, mungkin mereka selama ini hanya, mungkin sudah ada yang melakukan inovasi-inovasi, cuma memang masih belum sampai titik finalnya nih, masih proses. Mungkin sebelum nanti beliau pada demotivasi kan Bapak yang kami anggap sudah prima, sudah berhasil nih bisa memotivasi Ini sesama kepala balai nih. terlalu berat nih kalau. Waduh, jangan berat-berat. Karena terus terang kita juga sebenarnya levelnya sih level ya kita juga berusaha lah ya. Belum merasa bahwa itu sudah tercapai sebenarnya itu. Cuman yang selalu kita pegang itu adalah ya kita harus merasakan ketika kita menjadi konsumen. Itu sih intinya. Jadi apa yang sering kita keluhkan sebagai konsumen ya kita juga akan dihadapi oleh konsumen yang meminta layanan pada kita. Jadi sebenarnya tadi meningkatan teknologi, SDM dan lainnya itu sebenarnya upaya supaya apa yang diharapkan oleh masyarakat itu bisa memenuhi atau terpuaskan. Meskipun tadi dinamis kan kepuasan. Sebenarnya itu sih yang paling utamanya. Jadi kita harus merasakan apa yang masyarakat inginkan. Seperti hanya kita sebagai masyarakat ketika meminta layanan pada pemerintah. Nah, sebagai implikasinya ya segala macam tadi harus dari sisi waktu harus kita pegang, harus sesuai dengan SLA yang ditetapkan, kemudian hasil pengujian juga harus qualified, berarti kita harus catch up terhadap teknologi, prosedur dan lain-lain. Dan seterusnya itu merupakan upaya-upaya supaya customer needs-nya itu kebutuhan masyarakat terpenuhi sih itu. Kalau memberikan pesan kayaknya udah pada tahu juga sih. Cuman intinya sih kalau penilaian seperti itu kan tadi aspek legalitas formal ya, itu sebenarnya ya itu akan tercipta ya kalau kita memang berupaya terus ya kemudian dinilai ya monggo aja silahkan gitu. Tapi tanpa penilaian pun ya kita tetap melakukan itu yang paling penting dan kita terus mempertahankan dan tentunya mengimprove itu yang paling utama sih. Jadi penilaian itu bukan hal yang utama ya Pak, tapi memang kepuasan masyarakat, pelanggan itu yang utama. Saya juga istilah PKPP itu baru tahu tahun kemarin ya, kita mah nyiapin aja jawabannya. Jadi tidak terpaku kepada penilaian dan lain-lain ya, tugas kita yang memberikan pelayanan pada publik sebaik mungkin gitu. Ketika publik berubah harapannya ya kita harus mengikuti harapan tersebut biar bisa terpenuhi gitu. Penilaian nomor sekian ya kalau ada ya alhamdulillah, kalau tidak berarti memang kita belum layak ya harus ditingkatkan lagi. Gitu, seperti itu. Oke lah Pak Ade, ini bagus banget memang
selaku kepala balai, di mana balai itu adalah ujung tombak ya Pak, ujung tombak kementerian yang eee, berkaitan langsung dengan pelanggan atau customer. Jadi memang, terkadang orang melihat kalau pelayanannya buruk, ya satu kementerian bisa jadi buruk gitu loh. Betul, gitu. Makanya ya harus berhati-hati dan memang, mungkin para pimpinan kita nih juga nggak salah milih nih para kepala-kepala balai yang saat ini ada nih, tinggal di-improve saja mungkin. Oke, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Pak Ade? Apa ya? Monggo, apa aja. Sebenarnya sih layanan publik ya, kita berbicara layanan publik, hal yang krusial juga mengenai aksesibilitas informasi yang harus kita, makanya ditekankan kan di SIPP itu ya, Sistem Informasi Pelayanan Publik itu harus yang betul-betul terakses oleh masyarakat, kemudian bisa mereka tidak ada kesulitan lagi terkait informasi, misalkan waktu, biaya, tarif dan lain-lain itu semua sudah terinfokan itu. Itu menjadi kunci juga. Artinya semua informasi itu sudah kita siapkan. Kita menyiapkan seperti di Direktorat Meteorologi itu ada website simple sistem pelayanan meteorologi legal, dari mulai pendaftaran sampai produk layanan itu sudah online semua, produknya udah digital signature, tracking layanan juga sudah bisa dilakukan seperti hanya JNE dan lain-lain gitulah ya yang layanan itu. Kemudian yang paling penting adalah memastikan bahwa SLA bisa tercapai seperti itu. Jadi konsep SIPP itu menjadi sebuah integrasi dari layanan yang tadinya konvensional, bisa memadukan antara informasi, aksesibilitas informasi itu sendiri dan sistem pelayanannya. Sehingga produk yang dihasilkan itu memang tepat waktu, kemudian qualified juga. Luar biasa Pak. Tuh Sobat SDM, udah denger kan tuh tadi dari Pak Ade. Jadi kalau saya ngambil ada beberapa hal yang paling penting. Satu, kalau kita sebagai pelayan masyarakat, kita harus tahu apa sih kemauan masyarakat. Kemampuan pelanggan tuh apa. Itu yang harus menjadi fokus utama ya Pak Ade ya. Betul. Yang kedua, kita manfaatkan sumber daya yang ada. Tidak ada obstacle anggaran, obstacle SDM, itu bisa di-create dengan memaksimalkan yang ada. Tanpa harus berkeluh kesah ya Pak Ade. Klasik gitu. Nah, itu udah klasik. Nggak punya uang, cari hibah. Atau cari donatur. Atau segala macam. Masih banyak jalan menuju Roma. SKTM. SKTM apa tuh Pak? Surat keterangan tidak mampu. Jangan Pak, itu nanti domain Pak RT. Nah, terus yang selanjutnya adalah tadi, yang terakhir itu adalah keterbukaan informasi ya Pak. Jadi semua informasi terkait pelayanan, biaya, SLA, dan pengaduan traceability-nya itu semua harus tersampaikan kepada masyarakat. Terbuka, tidak ada yang ditutupi. Itulah kurang lebih itu yang kami tangkap dari Pak Ade. Memang itu cukup penting sih kalau menurut kita. Oke, mungkin itu saja Pak Ade. Alhamdulillah. Ini 30-40 menit saya yang paling berarti Pak Ade. Iya. Jujur banyak informasi yang saya dapat dari Pak Ade dan alhamdulillah semoga ini bisa menjadi informasi dan mungkin motivasi untuk para kepala balai yang ada baik di Kementerian Perdagangan atau kementerian lain. Amin. Oke, mungkin terima kasih Pak Ade atas waktunya, udah jauh-jauh ke Bandung. Semoga sehat-sehat, salam sehat, dan salam untuk keluarga semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Sobat SDM, itulah tadi perbincangan kita dengan Pak Ade Haryanto, selaku Kepala Balai UTTP, atau Kepala Balai Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbangan, dan Alat Perlengkapannya, Direktorat Meteorologi Kementerian Perdagangan. Mungkin sekian episode kita kali ini, kita ketemu dengan episode selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat semua. Terima kasih Pak Ade. Dancing,